Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa setia kajian Masjid Islamic Center Ustaz Ahmad Dahlan dimanapun berada, kita berjumpa kembali kali ini dalam kajian hadis kita dengan tema perkara-perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar tema tadi, terbesit dalam benak kita bahwa ada perkara-perkara yang itu mengandung dosa dan pahala. Dan muncul pertanyaan, apakah ada juga perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tema tentang perkara-perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kalau ditanya siapa yang tidak pernah berbuat salah, tentunya kita selaku manusia itu mesti pernah melakukan perbuatan yang itu menyalahi apa yang sudah ditetapkan. Baik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ketetapan yang dibuat berdasarkan kesepakatan manusia, undang-undang, adat istiadat dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Arba'in disebutkan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisnya pendek sekali. Artinya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia 1. Tidak sengaja, 2. Lupa, dan 3. Dipaksa. Hadis ini hadis riwayat Hasan Ibnu Majah ya. Hadis Hasan dengan riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan selainnya. Menarik pemirsa sekalian, 3 hal yang membuat apa yang kita lakukan kalau termasuk dalam 3 hal ini, maka kita dimaafkan. Yang pertama, tidak sengaja. Nah, ini menarik pemirsa sekalian ya. Kenapa dosa yang tidak disengaja itu dimaafkan? Karena segala perbuatan itu dinilai dari niat pemirsa sekalian. Maka tidaklah mungkin orang yang tidak punya niat melakukan itu lalu dianggap sebuah dosa. Ya, karena dia tidak disengaja. Ya, misal nih ya, teman-teman mancing ya, mancing melempar senarnya. Niatnya apa tuh? Mancing ikan. Ternyata ada orang lagi buang air di pinggir sungai, nggak tahu. Nyangkutlah itu di atas kepala orang tersebut. Sehingga dia kesakitan dan jatuh juga ke sungai. Nah, apakah ini sebuah dosa? Ya, itu seperti itu ya. Nah, dimaafkan bukan berarti lalu dia tanpa ada punishment ya kalau bahasa kita. Dimaafkan itu tidak berdosanya. Tetapi mungkin bisa dia berkewajiban apa? Mengobati orang yang kena pancingnya tadi. Sama seperti kasus dalam sebuah pembunuhan. Dia ingin sebenarnya apa? Menghalau ya hewan buas dengan pedangnya. Ternyata apa? Ada orang yang lewat tidak melihat dia, maka pedangnya itu mengenai orang tersebut, lalu wafat. Maka kasus itu menjadi apa? Pembunuhan tidak disengaja. Tentunya hukumannya berbeda dengan pembunuhan yang disengaja. Maaf, dosanya dimaafkan. Tapi kalau itu mengandung yang harus dibenahi, yang harus ada tanggungan, tetap dia menjalankan tanggungan itu. Kemudian yang kedua, lupa. Ya, lupa. Lupa ini memang betul-betul dia tidak ingat sama sekali, bukan dilupa-lupain, ya, pemirsa sekalian. Maka tidak ada dosa. Contohnya apa? Misalnya, orang yang ketiduran, capek bekerja,
pulang ke rumah, dia tidur. Bangun-bangun, sudah jam 12 malam. Dia melewati 2 waktu sholat. Sholat maghrib dan sholat isya. Kalau isya, jam 12 masih ada kesempatan. Maghribnya bagaimana? Maka ketika dia teringat, dia langsung mengerjakan sholat. Ya, dia lupa. Atau bahkan lebih fatal lagi, karena capeknya dan banyaknya kegiatan, orang sehingga dia lupa melakukan kewajibannya. Puasa. Ya kan? Sebentar lagi Ramadan. Di siang hari, makan, minum. Sudah nambah lagi. Baru ingat, ini kan Ramadan, kok kamu nggak puasa? Kamu kan muslim. Dia lupa, bebas. Ya, ini luar biasa sekali. Dipaksa. Bagaimana dengan dipaksa? Ini menarik. Ya, sebuah pertanyaan yang sering masuk ke saya. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita masuk ke sebuah kawasan, lalu kita dipaksa untuk memeluk agamanya? Kalau tidak, kita akan dibunuh. Nah, ini ya. Bolehkah waktu itu kita secara lisan mengatakan, iya, saya mengikuti agamamu. Tapi dalam hati kita tidak. Maka saya menjawab menggunakan hadis ini. Kalau memang itu terjadi, sampai menghilangkan nyawamu, dan kamu berpikir untuk jalan yang lebih besar lagi ke depannya, dan dalam hatimu kamu tidak ingin, maka katakan saja iya. Setelah kamu aman, kembali lagi kepada agamamu. Ini dipaksa. Ya, dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau kamu memilih yang lain, silakan. Matimu adalah mati syahid. Ya, nah ini. Kamu dalam keadaan suasana yang mencekam, ya. Tidak ada makanan lain kecuali makanan yang haram. Maka bolehkah kita makan itu? Boleh saja, karena terpaksa, bukan karena keinginan kita. Maka apa manfaat, keutamaan dari hadis ini yang kita dapatkan faedahnya? Yang pertama, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu yang disebut dengan keistimewaan Islam. Yasiru wala tu'asiru. Memudahkan, tidak mempersulit. Ya. Yang kedua adalah Allah memaafkan hamba. Begitu pemaafnya Allah kepada hambanya. Maka pemirsa sekalian jangan pernah khawatir dan takut. Karena Allah itu maha pemaaf. Apalagi Allah itu apa? Menerima taubat. Di hadis yang lain, kalau engkau itu ya mendekatiku sehasta, ya maka Allah akan mendekati kita sambil berjalan dan seterusnya. Kalau kita mau mendekat, Allah akan lebih dekat lagi. Sampai itu Allah pemaaf dan memberikan kemudahan. Dan ini khusus untuk umat Islam dan tidak didapat di umat-umat yang lain sebelumnya. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, syariat yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya tidak menyulitkan. Syariat itu datang untuk mengangkat kesulitan. Maka konsekuensinya, dosa diangkat dari orang itu karena dia tidak berniat. Dia lupa atau dia terpaksa. Selain itu, dosa menjadi sebuah dosa yang dimana kita harus berpikir akan hisab di hari kemudian. Dan oleh karena kita harus berhati-hati. Pemirsa sekalian, rahmat Allah itu sangat luas. Maka jangan cemas. Rahmat Allah itu sangat murah. Oleh karena itu jangan muram. Tetaplah berislam dengan semampunya, tapi jangan lupakan untuk menuntut ilmunya. Tetaplah bersemangat dalam menjalankan syariat tanpa harus terpaksa dan membuat kita tersesat. Oleh karena itu pemirsa sekalian, tetap semangat berislam dengan bergembira, dengan banyak mengamalkan amalan-amalan yang mudah kita lakukan untuk menuju jannahnya. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.